Maksudnya air di mana ya? Air, pengaruh istilah, tapi mahal berarti jualnya ya. Bab 2343 seseorang mengetahui kesalahannya. Setelah keluarga Paman Sun Yan melihat penampilan anak ketiga dan kedua, pasangan tua itu kembali kesal. Bahkan sepupu kedua Sun Yan berteriak dari samping, "Saudaraku, cepatlah. Paman kedua dan paman ketiga sudah pergi sejauh ini. Bisakah kamu melakukannya? Jika kamu tahu sebelumnya, kamu akan melepaskan aku. Apakah kamu tahukah kamu bahwa kamu menghancurkan harapan keluarga kami akan kehidupan yang baik?" Bagaimanapun, sepupu tertua Sun Yan adalah seorang pemuda. Dia mengabaikan orang tua dan saudara laki-lakinya. Sebaliknya, setelah mencoba beberapa kali dan gagal mengangkat seluruh kantong uang, dia hanya menuangkan 2/3 dari uang tersebut ke dalam kantong. Tunggu sampai tersisa sekitar 5 atau 6 juta di dalam tas. Baru kemudian dia membawa uang lebih dari 100 kilogram. Kemudian dia tersandung ke depan dan berlari ke depan. Tapi saat dia hendak melampaui paman ketiganya, tanpa diduga, dia melihat keponakan tertuanya melampaui dirinya. Paman ketiga Sun Yan tidak sabar dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Lalu seteguk darah muncrat dari mulutnya. Darah juga mengalir dari lubang hidung, mata, dan telinganya. Dalam hal ini, Li Fugui mengira bibi ketiga Sun Yan pasti akan bergegas dan peduli pada suaminya. Tapi tidak pernah diharapkan, setelah bibi Sun Yan San melihat suaminya terjatuh. Dia benar-benar berlutut di depan Li Fugui sambil menjatuhkan diri. Kemudian dia terus bersujud dan berkata kepada Li Fugui, "Keponakan, saya mohon, laki-laki saya pecundang. Bisakah Anda mengizinkan saya membantunya?" Paman Sun Yan, paman kedua dan yang lainnya sedang menonton. Saya melihat anak ketiga jatuh ke tanah. Paman kedua adalah orang pertama yang meletakkan beberapa ratus kilogram uang tunai di punggungnya. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui dengan terengah-engah, "Keponakan, bisakah kita juga membawa ini, uang ini?" Melihat mata Paman Sun Yan tertuju pada tumpukan uang tunai yang baru saja dibawa oleh saudara ketiga. Setelah Li Fugui terdiam beberapa detik, dia mengangguk dan berkata, "Ya, selama kamu cukup kuat, kamu bisa bergerak jika kamu mau." Pada saat ini, Paman Sun Yan juga melompat keluar dan berteriak kepada adiknya mertua, "Keponakanku baru saja menjelaskan peraturannya. Sudah jelas sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin mengubah peraturan untuk sementara?" "Hah, bukankah anak ketiga itu kuat? Kamu, peraturan tetaplah peraturan, itu tidak bisa diubah." Terus terang saja, Paman Sun Yan mengetahuinya dengan baik. Nah, kalau menantu ketiga diperbolehkan ikut, mungkin keluarga anak ketiga akan punya uang lebih banyak daripada mereka. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Paman Sun Yan memandang putranya dan mendesak dengan keras, "Nak, bisakah kamu cepat? Kamu masih punya banyak uang? Bisakah kamu menyelesaikan perpindahan itu dalam waktu kurang dari 20 menit? Tidak cukup bergerak 100 juta dalam setengah jam. Aku akan pulang. Aku akan pulang dan mematahkan kakimu." Sepupu tertua Sun Yan mengubah pendekatannya saat ini. Dia tidak ingin bisa menghasilkan jutaan setiap saat. Ia hanya membawa 40 atau 50 kilogram sekaligus, yang setara dengan 2 hingga 3 juta uang tunai. Bawalah di bahu Anda, terus melakukan perjalanan antara lokasi dan truk yang ditentukan. Menantu perempuan ketiga berdiri dan berteriak kepada bosnya, "Bos, bajingan, kamu sengaja tidak ingin keluarga kita menjalani kehidupan yang baik, bukan? Sudah kubilang sekarang, jika keluarga kita tidak bisa menjalani kehidupan orang kaya, maka keluargamu juga tidak akan hidup dengan baik."
Menantu perempuan tertua melompat keluar dan memarahinya. Dasar rubah betina kecil. Kamu hanya ingin jika kamu terus berteriak di sekitar anak ketiga. Bukankah anak ketiga akan muntah darah? HMPH, lihat wajah jelekmu. Jika anak ketiga meninggal di sini hari ini, seluruh keluarga kami tidak akan bisa mengampunimu. Bagaimanapun, anak ketiga muntah darah, tubuh bergerak-gerak sekarang. Sepertinya dia akan segera mati. 300 juta, sekarang terserah mereka dan bos untuk membawanya. Dengan cara ini, kedua keluarga mereka akan memiliki sumber keuangan yang setara, dan jelas cocok bagi mereka untuk terus menjadi saudara. Adapun keluarga ketiga, mudah untuk mengatakan bahwa anak ketiga telah meninggal. Tetapi jika mereka tidak mati dan berakhir dalam keadaan vegetatif, maka pasangan tersebut tidak dapat datang kepada mereka untuk meminjam uang. Ku bilang, kakak ketiga, lihatlah tampang pengecut laki-lakimu. Ini tidak seperti menghasilkan uang dengan memindahkan uang. Kamu tidak bisa menghasilkan uang. Sekarang, memindahkan uang justru bisa membuatnya muntah darah. Masih hidup? Tidak. Jika dia sudah mati, cepat ambil mayatnya. Lagi pula, jika anak ketiga meninggal, maka Yanzi bukan lagi keponakanmu, dan Tuan Li bukan lagi keponakan tertuamu. Jadi kamu tidak bisa membagi uangnya dengan kami. Semula anak ketiga itu masih berbohong di tanah, sambil mengoceh. Jumlah darah yang dimuntahkan tidak terlalu banyak. Tapi sekarang, tak disangka, setelah mendengar perkataan istri keduanya, tiba-tiba ia memuntahkan seteguk darah hitam dan berjuang untuk berdiri melawan adik iparnya. Alhasil, dia terhuyung dan langsung berdiri, bahkan sebelum dia sempat bergegas menemui adik iparnya. Istrinya yang dibutakan oleh uang, berbalik dan bergegas sambil meraih kerah anak ketiga. Kamu pecundang, kamu masih tahu cara berdiri. Ayo lihat berapa biaya untuk pindah ke sini, bos. Anak ketiga memandang istrinya tak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya. Dulu, wanita yang menuruti perkataannya di hadapannya justru menjadi seperti ini di bawah godaan uang. Saya ingin dia mencoba yang terbaik, jadi mengapa memindahkan uangnya sekarang? Bukankah ini hanya untuk istri dan anak saya, tapi sekarang, istrinya bahkan tidak peduli dengan hidup dan matinya demi uang. Bahkan jika dia bisa memindahkan uangnya, kemungkinan besar dia akan diusir oleh wanita kejam ini pada akhirnya. Pikirkan ini, anak ketiga mengangkat kepalanya, memejamkan mata, dan berteriak keras, "Ya Tuhan, aku salah." Setelah itu, anak ketiga muncrat darah lagi. Darah merah cerah terbang ke udara seperti tetesan hujan, lalu jatuh ke tanah. Adegan di depannya akhirnya membuat Sun Yan yang berhati lembut tidak tahan lagi. Dia berbalik dan mengarahkan pandangannya pada Li Fugui. Namun saat dia siap meminta Li Fugui mengambil tindakan, tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang keluar dari bibirnya, Li Fugui juga tidak bodoh. Meskipun dia memahami pikiran Sun Yan. Tapi dia tidak mau berdiri sebelum waktunya. Bagaimanapun, hanya ada satu orang yang menyesalinya saat ini. Dia harus memberitahu semua orang di depannya bahwa dia menyesalinya. Dengan pemikiran ini, Li Fugui melangkah maju dan dengan lembut meraih pergelangan tangan Sun Yan, lalu berbisik padanya, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Setelah mendengar ini, Sun Yan berbicara dan bertanya kepada Li Fugui dengan suara rendah, "Tetapi saya melihat dia sudah muntah darah. Apakah Anda yakin tidak akan terjadi apa-apa?" Li Fugui memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Dia berkata terus terang, "Percayalah, jika terjadi sesuatu, saya akan memikul tanggung jawab." Saat ini,
Sun Yan buru-buru berkata, "Apa tanggung jawabnya? Jangan khawatir. Dalam situasi ini, bahkan jika sesuatu terjadi, itu adalah tanggung jawabnya, bukan tanggung jawabmu. Yang utama adalah aku khawatir ibuku akan sedih ketika dia mengetahuinya. Aku tidak menyangka mereka akan menjadi seperti ini karena uang." Bab 2344, apakah dia benar-benar orang yang baik? Ngomong-ngomong, Fugui, aku penasaran, kamu juga kaya, dan lebih kaya dari siapapun yang ku kenal. Tapi kenapa kamu begitu baik? Tapi Ye Kang, yang berdiri tidak jauh dari situ, masih mendengar ini. Dia melihat ke belakang, dia memandang Sun Yan dengan tidak percaya. Saya berpikir, apakah gadis ini bercanda? Dia bahkan mengatakan bahwa Li Fugui baik. Kanan, diakui Ye Kang, Li Fugui memang baik dalam beberapa hal. Tapi begitu seseorang berani menyentuh kepentingan vital Li Fugui dan menyakiti kerabat dan teman Li Fugui, apa yang akan dilakukan orang ini akan 100 atau bahkan 1000 kali lebih kejam daripada apa yang disebut orang kaya ini. Sama seperti sekarang, sisi baiknya, Li Fugui memberikan uang kepada orang-orang ini. Tapi sebenarnya, ini jelas merupakan keinginan Li Fugui untuk membunuh orang-orang ini. Dan dia masih mengambil nyawa orang-orang ini secara terbuka. Siapapun yang mengetahui sedikit tentang sifat manusia mengetahui hal ini. Dapat dikatakan bahwa 99,9% orang di dunia adalah orang yang serakah. Belum lagi orang-orang yang terobsesi menjadi kaya. Begitu keserakahan di hati mereka terbuka, maka kemuliaan kodrat manusia akan tenggelam sepenuhnya. Sama seperti sekarang, demi uang, mereka bisa saling membunuh antar saudara, menimbulkan ketidakpuasan antara ayah dan anak, dan saling mengkhianati antara suami dan istri. Begitu kata, tindakan ini lebih keji daripada memotong anggota tubuh orang tersebut secara langsung. Tentu saja, Ye Kang juga mengetahui beberapa hal di dalam hatinya, dan tidak apa-apa jika dia mengetahuinya sendiri. Jika dia mengatakannya di depan Li Fugui, dia tidak akan bisa melindungi keluarga Ye dan harus mengganti kepala keluarga lagi. Lihat di depanmu lagi. Bibi ketiga Sun Yan menyaksikan anggota keluarga tertua dan kedua berpelukan. Dan pria itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah lagi dan menutup matanya. Untuk mendapatkan uang, bibi ketiga Sun Yan tiba-tiba angkat bicara dan mengumpat keras-keras pada menantu perempuan tertua dan kedua, "Kalian berdua tawar-menawar yang tidak tahu malu, ya? Kenapa kalian tidak melihat kebajikan kalian sendiri? Apa yang telah dilakukan anak buahmu padaku secara pribadi? Kalian berdua bajingan," kata bibi ketiga tanpa ragu-ragu. Paman Sun Yan panik, dia tersentak, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Untuk mencegah wanita itu menceritakan kepadanya tentang beberapa hal yang telah dia lakukan sebelumnya. Dalam keputusasaan, Paman Sun Yan bergegas ke depan saudara iparnya. Pada saat yang sama, dia mengumpat dengan keras, "Dasar jalang busuk, apa yang kamu bicarakan? Diam, atau aku akan menghancurkanmu sampai mati." Paman Sun Yan sudah mencengkeram leher adik iparnya. Li Fugui dengan jelas melihat urat biru muncul di dahi Paman Sun Yan. Pada saat ini, pria yang marah ini telah melupakan semua yang telah dilakukannya. Menurut pendapatnya, sekarang selama dia bisa membungkam wanita di depannya, semuanya akan baik-baik saja. Bibi Sun Yan langsung tercengang. Dia masih belum sadar, dan dia tidak tahu apa yang dikatakan menantu ketiga tadi. Sebaliknya, meski menantu kedua memahami maksud perkataan menantu ketiga, namun dia melihat bahwa bosnya telah mengambil tindakan terhadap menantu ketiganya.
Apalagi wajah menantu ketiga sudah berubah warna menjadi ungu. Sebuah pemikiran yang sangat kejam tiba-tiba muncul di benaknya. Pikiran itu terlintas di benak saya. Kemudian dia berteriak kepada bosnya. "Saudaraku, biarkan dia menyelesaikan kata-katanya. Saya ingin melihat bagaimana dia berencana menyiramkan air kotor kepada Anda dan anak buah saya. Biarkan dia pergi dan biarkan dia berbicara," dalam pikirannya saat ini. Maksudnya memberitahu menantu ketiga agar segera tutup mulut. Karena itu, bagaimana dia bisa mendengarkan menantu perempuan kedua dan melepaskan tangannya dari leher menantu perempuan ketiga sekarang? Sebaliknya, setelah mendengar perkataan istri keduanya, tangannya menjadi sedikit lebih kuat. Itu saja, setelah berjuang beberapa kali, menantu ketiga menutup matanya dan pingsan. Menantu perempuan kedua dengan cepat melangkah maju dan menendang menantu perempuan ketiga dengan keras. Setelah memastikan bahwa menantu perempuan ketiga benar-benar kehilangan kesadaran, dia berpura-pura panik dan berteriak kepada bosnya, "Saudaraku, kamu, bagaimana kabarmu?" Menantu perempuan ketiga dicekik sampai mati. "Ya Tuhan, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Lari. Kamu baru saja membunuh seseorang." Menantu perempuan kedua berpikir dengan naif. Sekarang selama bosnya kabur, kemudian 300 juta orang yang tersisa di stadion akan menjadi keluarga mereka. Hanya saja dia tidak menduganya. Bos saat ini, saat melihat tumpukan uang tunai di hadapannya, serta mayat saudara ketiga dan istri ketiganya, matanya langsung memerah. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia terus bergumam di mulutnya, "Ini semua milikku. Itu semua milikku, sial, semua uang ini milikku." Saat dia berbicara, bos justru bergegas menuju tumpukan uang. Memanfaatkan situasi tersebut, dia mengambil tas kulit ular yang dilemparkan di sebelahnya. Kemudian masukkan segepok uang tunai yang belum dibuka ke dalamnya. Menantu perempuan kedua melihat ini. Tanpa menyadari bahwa bahaya telah datang, dia bergegas menghampiri dan meraih pergelangan tangan bosnya. "Saudaraku, hentikan. Peraturan keponakanku tidak boleh dikacaukan." Bos sudah menderita histeria demi mendapatkan lebih banyak uang. Setelah merasa ada seseorang yang menghalanginya untuk menghasilkan lebih banyak uang, tanpa pikir panjang, dia meraih mulut kantong kulit ular, berdiri tegak, dan tanpa pikir panjang, dengan kejam memukul kepala menantu kedua. Tidak jauh, anak kedua yang berjalan keluar 7 atau 800 meter dengan membawa setengah kantong uang. Setelah melihat ke belakang dan melihat tindakan bosnya, dia berbalik seperti orang gila. "Kamu bajingan, kamu berani memukul wanitaku. Aku akan membunuhmu hari ini." Anak kedua mengambil tindakan. Istri dan anak bos juga ikut bertempur kali ini. Di lokasi, terbunuh seketika, Sun Yan tidak tahan lagi. Dia memunggungi kerabatnya. Ketika Li Fugui melihat ini, dia menepuk punggung Sun Yan dengan lembut dan berbisik padanya, "Jika kamu tidak tahan lagi, pergilah ke mobil di depan dan istirahat. Lelucon ini akan segera berakhir." Menolak, "Tundukkan kepalamu." Dia dengan cepat berjalan menuju mobil di sebelahnya. Kali ini, Ye Kang mendekati Li Fugui, mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya, dan memberikannya kepada Li Fugui dengan hormat. Dia segera mengeluarkan korek api, menyalakan rokok untuk Li Fugui, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, "Bos, berdasarkan pada situasi mereka saat ini, mungkin akan memakan waktu kurang dari 3 menit. Saya khawatir hanya 1 atau 2 yang akan bertahan, kan?" Li Fugui menarik napas dalam-dalam dari rokoknya, disertai kepulan asap yang keluar dari mulutnya. Dia kemudian berbicara perlahan dan berbisik kepada Ye Kang, "Tidak,
Tidak akan ada yang tersisa. Mendengar ini, Ye Kang jelas merasa gugup. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada orang-orang di depannya. Setelah beberapa detik terdiam, dia bertanya dengan suara rendah, "Bos, apakah Anda ingin saya menggali lubang sekarang?" Bersambung,